Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Faris Muhammad Giftari dengan NIM 11920700024. Kemudian ada teman saya Ila Nurul Laila dengan NIM 11920700027. Kemudian yang terakhir ada Suci Jahratunisa dengan NIM 11920700071. Di sini kami akan membahas tentang materi yang berjudul microcontroller dan sistem akuisisi data. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama itu ada akuisisi data. Kemudian ada elemen sistem akuisisi data, kemudian ada komunikasi data serial, kemudian ada microcontroller, kemudian ada diagram blok dan struktur microcontroller. Yang pertama itu tentang akuisisi data yang akan dibahas oleh saya. Akuisisi data adalah proses pengambilan data dari sensor yang diubah ke sinyal listrik dan dikonversikan ke dalam bentuk angka digital yang akan diproses dan dianalisis melalui komputer. Bagian akuisisi data mulai dari unit pemrosesan sinyal, sensor, perangkat keras, serta unit komputer. Kemudian ada sistem akuisisi data. Sistem akuisisi data itu adalah suatu sistem instrumentasi yang bertujuan untuk mengubah data atau mentransportasikan banyak data ke dalam satu format yang sama sehingga mudah dalam mengolah data. Dan ada jenis sistem akuisisi data. Sistem akuisisi data ini dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian utama, yaitu sistem akuisisi data analog dan sistem akuisisi data digital. Sistem akuisisi data analog ini menyangkut informasi pengukuran dalam analog, didefinisikan juga sebagai fungsi kontinu. Kemudian ada sistem akuisisi data digital. Sistem akuisisi data digital ini dapat menangani informasi-informasi dalam bentuk digital. Besaran-besaran digital ini dapat berisi informasi mengenai besaran dan sifat dasar dari besaran tersebut. Kemudian ada diagram blok sistem akuisisi data. Nah, data-data ini akan masuk ke dalam transducer. Transducer ini akan masuk ke dalam MUX, kemudian ada masuk lagi ke signal conditioning, kemudian masuk ke transition and data storage, kemudian ada masuk lagi ke data processing, kemudian yang terakhir ada masuk ke display. Nah, terus ada penggunaan komputer untuk kebutuhan akuisisi data ini, mulai dari transducer, masuk ke dalam analog to digital converter, kemudian masuk ke dalam komputer kita. Kemudian dari komputer ini terbagi menjadi 3, yaitu memori, display, dan mass storage. Kemudian pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu elemen sistem akuisisi data. Yang pertama itu ada personal computer. Personal computer ini merupakan alat untuk menampilkan data yang dihasilkan dari pembacaan sensor, kemudian dikirim ke komputer yang berbentuk angka digital dan grafik. Kemudian yang kedua ada transducer. Transducer ini adalah alat untuk mendeteksi fenomena fisik seperti suhu, tekanan, kecepatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengkondisi sinyal. Pengkondisi sinyal ini digunakan untuk membuat garis dan mengkonversikan sinyal-sinyal listrik dari transducer agar dapat dibaca oleh papan akuisisi data. Kemudian ada perangkat akuisisi data. Perangkat akuisisi data ini adalah alat-alat perlengkapan yang digunakan dalam proses akuisisi data seperti analog atau digital converter dan digital recorder. Kemudian ada perangkat analisis data, kemudian ada software. Software akuisisi data ini merupakan komponen sistem akuisisi data yang mempunyai peran untuk mengolah data yang telah diambil dari plan untuk kemudian diproses untuk dijadikan sistem monitoring, sistem data logger, sistem kendali plan. Sekian pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai komunikasi data serial. Metode transisi data serial dapat berupa sinkron maupun asinkron. Pada transmisi sinkron, data dikirim dalam blok dengan kecepatan tetap, di mana awal dan akhir dari blok diberi tanda berupa bit, sedangkan pada transmisi asinkron setiap satu bit itu
Setiap satu bit data itu terdiri dari satu bit yang mengidentifikasi awal bit data dan satu atau dua bit sebagai akhir bit data. Oleh karena setiap bit data didefinisikan sendiri, maka data dapat dikirim pada setiap saat. Itu yang disebut dengan asinkron. Pada dasarnya komunikasi data setiap mempunyai dua macam protokol perangkat keras, yaitu yang pertama ada current loop 20 mA yang merupakan lama menggunakan arus, yaitu adanya arus menunjukkan keadaan idle. Pengiriman informasi akan terjadi jika arus perubahan besarnya. Arus minimum adalah sebesar 18 mA dan arus maksimumnya itu diperbolehkan sebesar 25 mA. Keuntungan dalam sistem ini adalah sederhana dan ekonomis, tentunya juga murah. Sedangkan kerugiannya itu adalah noise filteringnya itu sulit dan tidak ada pembukuan tegangan serta membangkitkan crosstalk yang digunakan dalam kabel panjang. Protokol perangkat keras yang kedua yaitu RS-232 yang merupakan standar yang ditetapkan Electrical Industry Association atau AEI yang dapat digunakan sebagai aturan dalam pertukaran data antar komputer. Secara perangkat keras, standar ini ditunjang oleh asynchronous communication adapter yang dengan komponen utamanya itu 8250 universal asynchronous receiver transmitter. Atau bisa disebut USART. Dalam IC ini terdapat change pump yang akan membangkitkan plus 10 volt dan min 10 volt dari sumber plus 5 volt tunggal. Dalam IC DIP atau dua inline package, 16 pin itu terdiri dari 8 pin dikali 2 baris. Ini terdapat 2 transmitter yang digunakan chip DS275. Untuk menghubungkan antara dua buah CV biasanya digunakan format full node, di mana pin TXD dihubungkan dengan RxD pasangan sinyal pada pin sinyal ground dihubungkan dengan SG dan dipasangkan, dan masing-masing pin DTR, DSR, dan CD dihubung singkat, dan pin RTS dan CTS itu dihubungkan singkat di setiap peralatan seperti yang diterangkan pada GBR 2. Selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu mengenai microcontroller. Microcontroller itu adalah Central Processing Unit atau CPU yang disertai memori serta sarana input atau output yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integral circuit. Microcontroller ini adalah salah satu sistem kontrol yang merupakan keluaran dari Atmel dengan 4 K-bit flash VROM atau bisa sering disebut dengan programmable and erasable read-only memory, yang mempunyai sistem memori, timer, port serial, dan 32 bit input atau output di dalamnya, sehingga sangat memungkinkan untuk membentuk suatu sistem yang hanya terdiri dari single chip. Microcontroller ini merupakan memori dengan teknologi non-volatile memory
Isi memori tersebut dapat diisi ulang maupun dihapus berkali-kali. Memori ini bisa digunakan untuk menyimpan instruksi atau perintah berstandar sehingga memungkinkan microcontroller ini untuk bekerja dalam mode single chip operation atau mode operasi capping tunggal yang tidak memerlukan eksternal memori atau memori luar untuk menyimpan data source kode tersebut. Untuk merancang sebuah sistem berbasis microcontroller, kita juga memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak. Yaitu yang pertama, sistem minimal microcontroller. Yang dimaksud dalam sistem minimal adalah sebuah rangkaian microcontroller yang sudah dapat digunakan untuk berjalan sebuah aplikasi. Sebuah ICT microcontroller ini tidak akan berhenti bila hanya berdiri sendiri. Yang kedua itu ada software pemrograman dan compiler serta downloader. Pada dasarnya sebuah sistem minimal microcontroller AVR memiliki prinsip yang sama yang terdiri dari 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu prosesor atau microcontroller itu sendiri. Yang kedua itu perangkat reset agar microcontroller dapat berjalan program mulai dari awal. Yang ketiga itu rangkaian clock yang digunakan untuk memberi detak pada CPU. Yang keempat itu rangkaian satu data yang digunakan untuk memberi sumber daya. Nah, microcontroller ini menggunakan sistem yang disebut embedded system atau education system. Embedded system ini adalah sebuah sistem pengendali pada suatu produk yang mudah ditanam di dalamnya. Sistem pengendali untuk satu fungsi tertentu disebut dedication system. Nah, program itu disimpan pada PROM atau EPROM di pemrograman microcontroller yang merupakan bahasa mesin. Bahasa mesin adalah kode-kode instruksi untuk memberi perintah microcontroller supaya melakukan suatu pekerjaan tertentu. Kode-kode pada bahasa mesin disimpan dalam bentuk bilangan biner. Nah, proses pemrograman supaya lebih mudah menggunakan bahasa Ansible seperti Basic, Pascal, dan C. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya Ila Nurulaila akan menyampaikan pembahasan mengenai diagram blok dan struktur microcontroller. Yang pertama akan kita bahas itu mengenai diagram bloknya. Jadi, microcontroller ini tersusun atas beberapa komponen seperti pada gambar. Di antaranya ada CPU, ada memori, ada port input-output paralel, kemudian ada juga port serial, ada juga special functioning block, ada ADC, timer and counter, kemudian ada interrupt control, dan ada juga DAC. Nah, semua komponen tersebut membentuk microcontroller. Untuk gambar di samping kanan itu merupakan contoh bentuk dari microcontrollernya. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas itu mengenai struktur microcontrollernya. Seperti yang tadi telah saya sebutkan bahwa microcontroller ini tersusun dari beberapa komponen. Nah, yang pertama itu CPU. CPU itu merupakan otak microcontroller. Jadi dia itu merupakan pusatnya ya. CPU ini bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, menerjemahkannya, kemudian akhirnya itu dieksekusi. Nah, jadi CPU ini menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU ini adalah mengambil dan mendekode instruksi.
Instruksi yang diambil dari memori program ini harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Nah, kita lanjut ke komponen berikutnya yaitu memori. Fungsi memori dalam microcontroller ini sama dengan mikroprosesor. Nah, memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Biasanya sebuah microcontroller ini memiliki sejumlah ROM dan RAM ataupun memori flash untuk menyimpan source kode programnya. Komponen selanjutnya itu ada port input atau output paralel. Nah, port input atau output paralel ini digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke microcontroller. Komponen berikutnya itu ada port serial. Port serial ini menyediakan berbagai antarmuka serial antara microcontroller dan periferal lain seperti port paralel. Komponen berikutnya itu timer and counter. Nah, timer and counter ini merupakan salah satu fungsi yang sangat berguna dari microcontroller. Microcontroller ini biasanya atau mungkin itu memiliki lebih dari satu timer dan counter. Nah, timer atau pengatur waktu dan counter atau penghitung ini menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam microcontrollernya. Nah, untuk operasi utama yang dilakukan di bagian ini itu fungsi jam. Kemudian modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Untuk komponen selanjutnya itu ADC atau Analog to Digital Converter. Nah, konverter ADC ini digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Nah, sinyal input dalam konverter ini biasanya itu harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor. Sedangkan outputnya itu dalam bentuk digital. Nah, output digital ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Komponen selanjutnya itu DAC atau Digital to Analog Converter. Nah, DAC ini melakukan operasi pembalikan dari konversi ADC. Jadi DAC ini mengubah sinyal digital menjadi format analog. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada interrupt control. Jadi kontrol interupsi atau interrupt control ini biasanya digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Nah, interrupt ini dapat berupa eksternal yang artinya diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt ataupun internal atau biasanya disebut dengan menggunakan instruksi interupsi selama pemrograman. Nah, yang terakhir ini ada komponen special functioning block. Nah, jadi beberapa microcontroller yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Nah, jadi pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut. Nah, umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus atau special functioning block. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.